Nah, jadi berikut ini adalah cara untuk login ke rapor pendidikan. Jadi yang pertama silakan akses dulu websitenya, rapor pendidikan. Ya, nah ini raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Atau kalau misalkan nanti tampilannya ada juga kadang-kadang kayak gini. Nah, rapor pendidikan. Nah, kalau tampilannya seperti ini, ya, maka pilih yang ini yang paling atas ini. Kelihatan ya? Kelihatan Ibu Bapak nggih? Nggih, kelihatan. Diklik. Nah, kemudian tinggal klik nih, lihat hasil satuan pendidikan. Ini dia. Nah, Lihat hasil satuan sebentar. Oh, belum kelihatan nih, sebentar. Saya hentikan berbaginya dulu sebentar. Sebentar. Nah, jadi begitu klik apa namanya? Lihat apa namanya tadi? Lihat Lapor pendidikan rapor, maka akan muncul tampilannya yang seperti ini nih. Ya. Nah, tinggal pilih apa namanya? Akun belajar ID-nya. Nah, yang menjadi catatan adalah untuk rapor pendidikan ini sekarang bisa juga diakses oleh akun guru. Nah, makanya kemarin saya harapkan juga guru bisa ikut di webinar ini. Nah, supaya apa? Supaya guru juga tahu cara login. Jadi sekali lagi kalau yang rapor pendidikan yang dulu kan hanya kepala sekolah yang bisa masuk. Nah, kalau yang sekarang itu guru juga bisa. Nah, jadi nanti silahkan diajak guru-guru di sekolah untuk login juga melakukan eksplorasi. Jadi pilih akunnya. Nah, kemudian nanti langsung akan masuk ke apa namanya ke rapor pendidikan seperti ini. Nah, mudah-mudahan terlihat. Nah, ini dia. Jadi begitu memilih akun belajar ID, ya. Jadi sekali lagi pastikan dibuka dengan akun belajar ID, baik akun belajar ID guru atau kepala sekolah. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Nah, langkah pertama yang perlu Ibu Bapak lakukan adalah ya, di sini bisa dilihat rapor. Ini kayak rapor saya masih ada yang merah satu ini. Ya, untuk numerasi saya naik tapi masih di posisi merah. Gitu. Nah, sekali lagi warna-warna yang ada di sini bukan aib, ya bukan aib, tetapi ini adalah yang menjadi data kita untuk melakukan perbaikan. Saya sudah 4 yang hijau, 1 merah, 1 kuning. Ini sudah ada peningkatan, tapi ada juga yang masih merah. Jadi ini bisa kita lihat di sini rapot secara umum, ya. Nah, yang perlu dilakukan nanti adalah yang pertama, silahkan unduh dulu. Nah, ini unduh. Oke, unduh rapor pendidikannya. Ya, di sini nih. Ini kita klik download. Nah, maka nanti otomatis akan terdownload ke sebelah kiri nih. Hasil downloadannya kelihatan ini. Ini ya, kelihatan ya yang ini. Oke. Ini kita bisa buka hasilnya. Kalau kita buka nanti tampilannya akan seperti ini nih kalau kita buka ini. Nah, jadi kalau kita buka yang rapor pendidikan itu, maka nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini rapor pendidikannya. Oke. Nah, ini dia ya. Ini rapor pendidikan yang berbentuk Excel. Nah, nanti Ibu dan Bapak, oke, ini bisa klik enable editing dulu biar bisa diedit nanti. Oke. Nah, ini adalah laporannya. Di sini detail dan lebih ringkas daripada yang rapor yang dulu. Jadi di sini langsung kita bisa lihat keterangannya ini. Skor rapor kita yang sekarang berapa, ya. Terus yang dulu berapa. Ini kayak saya ini kan dulu 43 poinnya, sekarang 76. Kenaikannya 74%. Gitu nih. Sudah ada keterangannya ini. Ya. Jadi bisa dibandingkan di sini. Ini yang baru, ini yang lama. Gitu. Mohon maaf Pak Roji, nggak kelihatan tampilannya. Nggak kelihatan. Oh, sebentar, saya ulangi ya. Ya putus ini sebentar.
Oke, udah kelihatan ya? Sudah Nggih, kelihatan Ibu Bapak ya? sampun. Oke, saya ulangi. Jadi nanti di rapor pendidikan ini, nanti di sini akan ada nih, ada berapa sheet ini? Saya lihat ya. Ada 5 sheet ini, ya. Sheet yang pertama itu laporan rapor, panduan membaca PBD, prioritas rekomendasi, terus seluruh rekomendasi, dan yang kelima itu ada sheet ARKAS. Nah, jadi dengan melihat ini Ibu Bapak bisa membandingkan ini. Yang sebelah sini ini adalah data yang sekarang, yang ini data yang tahun kemarin. Bisa dilihat ini kenaikannya. Ini kayak saya yang kemarin itu 43 yang tahun kemarin, sekarang sudah 76. Nah ini, ya, 76%, 76,67 nilainya, naik 76% naiknya. Jadi kita bisa membandingkan antara yang tahun kemarin dan yang sekarang, mana yang terjadi perbaikan, mana yang terjadi penurunan, ataupun mana yang stagnan. Kemudian di sebelah kanan Ibu dan Bapak bisa melihat peringkatnya ini. Nah, apakah menengah atau peringkat menengah atas? Ada di sini secara nasional ataupun secara kabupaten kota. Tapi sekali lagi, apapun tampilannya di sini, ini bukanlah kemudian menjadikan sekolah itu menjadi lebih baik dari sekolah yang lain, tidak. Ini adalah sebagai data untuk melakukan perbaikan. Nah, kemudian di sheet yang kedua bisa dilihat panduan membacanya, ini lengkap di sini bisa dibaca. Ya. Kemudian, nah di sheet yang ketiga itu berisi prioritas rekomendasi mana yang perlu diperbaiki lebih dulu, itu bisa dilihat di sini. Nah, kayak saya ini kan yang menjadi prioritasnya adalah numerasi. Ya, akar masalahnya ada di sini, terus yang dibenahi apa ada di sini. Sampai kemudian tautan pelatihan yang bisa diikuti oleh guru ada di sini semua. Kemudian kalau mau anggarkan di ARKAS juga sudah ada di sini. Keterangannya apa yang bisa dianggarkan di ARKAS. Contohnya sudah ada. Ya. Jadi ini adalah contoh program prioritas. Ya, yang pertama saya numerasi contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya juga metode pembelajaran diperbaiki ini. Sudah lengkap di sini, tinggal dibaca saja. Jadi Ibu dan Bapak tidak perlu lagi memikirkan akar masalahnya seperti yang di rapor mutu dulu. Ini sudah disediakan. Jadi ini adalah prioritas rekomendasi yang bisa dilakukan segera. Nah, kalau Ibu dan Bapak ingin melihat rekomendasi yang keseluruhan, ada di sheet yang keempat ini. Nah, ini yang keseluruhannya ada di sini, bisa dibaca. Ya, apa-apa saja yang perlu diperbaiki, termasuk bagaimana cara memperbaikinya, apa yang perlu dibenahi, sudah ada lengkap di sini. Tinggal kita mau melakukan atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir, ini ada sheet ARKAS. Nah, di sini bisa diisi terkait dengan anggarannya. Ini sebagai ancang-ancang untuk masuk nanti ke aplikasi ARKAS. Misalkan ini untuk yang prioritas ya. Nah, ini kan sudah ada di sini benahinya nih. Yang mau kita benahi misalkan ini nih. Nah, peningkatan kompetensi GTK nih. Nih kan? Tinggal kita tuangkan ke sini. Tinggal copy ke sini. Ya. Terus kegiatannya apa? Tinggal di sini sudah ada contohnya. Ya, gitu. Ini kalau mau dibuat sebagai dasar acuan ARKAS. Yang ini nggak wajib dilakukan, ya, tidak wajib, tetapi ini bisa menjadi panduan dalam menyusun ARKAS. Nah, kemudian yang tadi data yang saya tampilkan di awal, bahwa kita masih 0,6 yang sudah melakukan eksplorasi, itu bukan dilihat dari kita membuka file Excel ini. Ya, tetapi dilihat dari apa? Dilihat dari yang ini. Sebentar saya share screen, ya. Oke, jadi yang nanti perlu Ibu Bapak lakukan, yang penting ya, yang paling penting sebelum nanti membuka yang file Excel itu yang ini. Ya, sebentar, mana dia tadi ya? Nah, yang ini. Nah, supaya sekolah kita terdeteksi sudah melakukan eksplorasi, yang perlu dilakukan adalah ada di menu ringkasan ini. Kemudian nanti Ibu dan Bapak silahkan ini. Ini kan ada 6 ini ya, 6 apa ya istilahnya, 6 dimensi atau 6 6
apa istilahnya ya ini 6 ini ya 6 6 kamar. 6 kamar. Ya 6 rapor ya 6 rapor. Yang pertama rapor literasinya, numerasi karakter. Nah ini yang harus kita buka semuanya satu-satu. Selain yang tadi kita unduh itu. Tetapi yang akan terdeteksi sebagai kita sudah melakukan eksplorasi adalah dengan mengklik yang warna-warna ini. Apa yang kita klik? Saya contohkan misalkan yang literasi ya. Yang pertama, klik menu apa arti capaian saya. Ini harus diklik ini. Nah, lalu dibaca. Jadi bukan hanya asal klik tapi dibaca. Nah, setelah ini dibaca, silahkan ditutup. Lalu klik pelajari akar masalah. Nah, nanti silahkan arahkan ibu bapak guru di sekolah melakukan hal ini, ya. Nah, kemudian nanti di sini juga bisa diklik kalau misalkan mau lihat apa arti capaian saya ini, bisa juga dilakukan di sini. Yang seperti yang tadi bisa dilihat di sini, ya. Kemudian bagaimana persebarannya? Ini bisa dilihat di sini. 0% mahir, 77 cakap, 17 mendasar, 7 perlu intervensi. Ini pembagiannya. Berarti di sekolah saya itu belum ada yang mahir. Semuanya baru sampai tahap cakap. Ya. Yang perlu intervensi ada 7%. Nah, ini bisa kita lihat di sini semuanya. Nah, kemudian selanjutnya nanti Ibu dan Bapak silahkan klik lihat 3 indikator lainnya ini. Nah, maka akan kelihatan semua indikator yang mempengaruhi rapor literasinya. Itu silahkan diklik semuanya ini. Detailnya apa, dibaca. Satu-satu diklik dan dibaca. Dan difahami ini semua. Nah, ini juga diklik semuanya. Ya, sampai semuanya diklik ini. Kelima-limanya. Kemudian setelah itu, nanti di sini ada apa saja faktor yang mempengaruhi satuan pendidikan saya. Oke, ini yang mempengaruhinya, kualitas pembelajaran. Oke, ini silahkan dibaca juga ini. Nah, ini dibaca semuanya. Gitu ya, diklik-klik semuanya ini detail penyebab-penyebabnya. Artinya gini, kenapa literasi saya masih berada pada posisi hijau? Penyebabnya adalah ini. Kualitas pembelajarannya sedang, refleksinya sedang, terus kepemimpinan instruksionalnya sudah baik. Ya, ini akarnya. Nah, silahkan dipelajari detailnya di sini. Gitu. Ya, dibuka semua ini baru nanti kita terhitung sudah melakukan eksplorasi. Ini juga dibuka semuanya. Gitu. Kemudian selanjutnya klik inspirasi benahi. Nah, ini ya. Ini inspirasi benahi ini. Silahkan ini bisa dilihat-lihat di sini ya. Gitu. Ini adalah inspirasi atau apa ya? Kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki rapor kita. Ada di sini. Di inspirasi benahi ini. Ini silahkan bisa dibuka-buka. Gitu. Nah, ini baru kita buka yang indikator pertama yaitu literasi. Nah, setelah literasi itu selesai, silahkan lanjutkan dengan yang kedua, numerasi. Langkahnya sama, ya. Apa arti capaian saya? Ini bisa dibaca. Kemudian pelajari akar masalahnya, ya. Kemudian apa arti capaian saya? Bagaimana persebarannya ini? Nah, ini kayak saya ini rata-rata masih berada di posisi mendasar nih yang banyak, ya, untuk yang literasinya. Lalu indikator lainnya ini bisa dibaca. Nah, ini semua ada semua lengkap di sini nih. Kemudian setelah itu ini akar masalahnya silahkan dipelajari yang ini semuanya, diklik semua. Kemudian inspirasi benahinya juga. Ini untuk yang numerasi. Nah, nanti silahkan lakukan juga untuk indikator-indikator yang lain. Ya. Yang untuk karakter, kemudian iklim keamanan sekolah ini silahkan diklik. Nah, nanti kalau misalkan ini sudah diklik semuanya, nanti saya bantu untuk cek apakah sekolahnya Ibu Bapak sudah terhitung melakukan eksplorasi. Nah, terakhir, yang paling penting sebenarnya adalah bukan Ibu dan Bapak melakukan eksplorasi, bukan itu yang paling penting sebenarnya. Tetapi setelah melakukan eksplorasi,
melihat sampai ke dalam, kan itu namanya eksplorasi ya, melihat secara mendalam. Nah, yang terpenting setelah itu adalah bagaimana kemudian kita melakukan rencana tindak lanjutnya atau benahinya. Itu yang lebih penting sebenarnya. Nah, tetapi di data yang dilakukan oleh BPMP itu, mereka mendata sekolah mana yang sudah melakukan eksplorasi. Karena itu merupakan langkah awal untuk melakukan rencana tindak lanjut. Karena mustahil bisa melakukan rencana tindak lanjut yang tepat jika belum dilakukan eksplorasi terhadap rapot-rapotnya. Gitu. Saya kira itu saja mungkin pengantar dari saya. Nanti selebihnya Ibu dan Bapak silakan eksplorasi bersama guru-guru di sekolah. Tugaskan semua guru untuk membuka ini karena ujung tombak perbaikan indikator rapor ini itu ada di guru kelas. Ya, misalkan nih perbaikan literasi kan di guru kelas yang melakukan. Numerasi juga guru kelas. Ya, karakter guru kelas. Semua di guru kelas. Nah, tugas kepala sekolah adalah melakukan manajemen kan seperti itu. Nah, maka di rapor yang sekarang ini semua guru bisa membuka rapor. Baik, itu saja mungkin materi apa istilahnya pengantar diskusi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, yang pertama Pak Haji Husni, silakan Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bapak Ibu tidak buka kamera ya. Tidak apa-apa ya Pak Kapten ya. Silakan Iring. Oke. Terima kasih. Pak Kapten, saya sudah melaksanakan itu, tapi mungkin belum tuntas ya, sehingga tidak tercatat. Pertanyaan saya, apakah itu bisa dikatakan sudah mengeksplor jika semua guru di sekolah kita, atau berapa persen standarnya sehingga dikatakan sudah mengeksplor? Kalau saya secara pribadi itu sudah, tapi mungkin belum tuntas, sehingga sudah banyak tapi mungkin belum semuanya, sehingga mungkin tidak terhitung. Oke, makasih Kapten. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terhitung eksplorasi itu berdasarkan pengalaman saya adalah jika ada salah satu akun yang mengeksplorasi keseluruhan. Nah, sehingga untuk jaga-jaga apakah kita terbaca atau tidak, silahkan minta beberapa guru atau semua guru aja minta untuk buka, karena ini penting untuk dibaca. Ya, jadi nanti terserah mana yang akan dibaca oleh sistem. Yang penting intinya harus ada yang membuka semuanya, dieksplor gitu. Seperti itu Pak Haji. Oh, enggak. Ya, kita usahakan supaya semua guru ya. Oke, semua guru, karena penting, karena supaya guru kita tahu ini loh gambaran sekolah kita gitu. Sehingga kita sebagai kepala sekolah juga nggak perlu capek-capek sebenarnya menjelaskan, karena mereka bisa baca sendiri gitu. Nah, harapannya nanti dari guru-guru kita itu mereka ada inspirasi bagaimana ide-ide mereka, karya inovasi mereka untuk memperbaiki rapor kita ini. Jadi perbaikannya ini bukan kemudian dengan mengadakan bimbel ya khusus untuk membahas soal AKM, enggak, tetapi gimana kualitas pembelajarannya, prosesnya yang diperbaiki. Karena di beberapa kasus, jadi ada sekolah yang untuk memperbaiki rapornya, jadi dia lakukan pembinaan khusus. Jadi yang yang nanti akan ikut tes AKM itu dilatih, dileskan gitu. Nah, ini cara yang keliru sebenarnya. Jadi yang diinginkan oleh pemerintah itu adalah gimana kita memperbaiki kualitas pembelajaran, kemudian memperbaiki refleksi guru, kemudian memperbaiki kepemimpinan kepala sekolah, bukan sekedar kemudian anak-anak dilatih soal tiap hari, bukan seperti itu sebenarnya yang diharapkan. Gitu. Karena gini, sebenarnya gampang aja kalau mau memperbaiki. Toh saat ANBK kan nggak ada yang ngawas. Kalaupun ngawas kan bisa kita atur. Kita aja yang jawab soalnya kan bisa memperbaiki langsung rapotnya jadi bagus. Tetapi kan bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah bagaimana agar apa yang tampil di rapor ini benar-benar menggambarkan kondisi kita, bukan rekayasa. Karena yang kita harapkan adalah kualitas pembelajarannya meningkat, seperti itu. Itu mungkin kurang lebihnya Pak Haji, gambaran dari Tiang. Wallahu a'lam. Oke, Kapten, pengalaman sudah saya membuka memang menarik sekali di inspirasi itu. Betul. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan, sehingga kebutuhan kita, sehingga
secara tidak langsung kita mendownloadnya. Jadi banyak sekali Betul. panduan-panduan, pedoman-pedoman yang kita dapatkan. Ya, di situ. betul sekali. Betul. Coba Bapak Ibu silakan Di-explore, ya. jauh lagi. Ya. Jadi Kalau inspirasi itu bagus sekali. Ibu dan Bapak nonton kasih film Kapten. Dora kan, ada film Dora Dora the Explorer, ya kan? Nah, itu kan kalau kita lihat kan di film Dora itu kan dia mencari tahu, mengeksplor. Nah, maka ketika melakukan eksplorasi di rapor juga kurang lebih gambarannya seperti film Dora itu. Ya, kita apa namanya? Ke sana ke sini, masuk ke dalam, melihat secara mendalam seperti itu. Nggih. Nggih. Cukup Pak Haji nggih? Nggih. Cukup, Baik. Kapten. Nggih. Cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Haji. Silakan ada lagi yang mau bertanya atau sudah nggak sabar ingin mencoba, biar kita cukupkan gitu pertemuan kita. Nggak usah lama-lama, tetapi yang penting nanti kita ada rencana tindak lanjut. Sepertinya begitu mungkin ini, Kapten. Sudah jelas nih kayaknya ya. Gimana Ibu Bapak? Nggih. Ah, Sudah sedikit, sangat jelas Kapten. Pak Kapten. Oke. Sedikit, Kapten. Sudah Berarti mencoba di mengeksplor. apa namanya di Excel yang apa namanya yang Arkas itu enggak mesti harus sampai sana ya kita. Ya, betul. Jadi yang kolom Arkas yang tadi, sebentar saya sharekan ulang ya. Jadi yang kolom Arkas, oke. Ya. Sudah kelihatan? Sudah. Baik. Nah, jadi di sini kan ada 5 sheet ya. Ini rapor gambaran umumnya, ini panduannya. Ini yang prioritas rekomendasi, ini keseluruhan rekomendasi, yang ini untuk perencanaan Arkas. Jadi di sini ancang-ancang ya. Ancang-ancang. Supaya kan nanti saat Arkas itu kan bolak-balik Bu Bapak saat memasukkan anggaran. Kalau kita sudah ada oret-oretannya kan lebih gampang. Gitu. Kalau mau oret-oretannya pakai aplikasi Arkas yang Excel yang dulu kita dikasih juga boleh. Ada kan yang kita diberikan yang file Arkas Excel yang sebelum ada Arkas yang online itu. Bisa juga pakai itu. Ya. Intinya adalah kita menyiapkan format untuk memudahkan kita nanti saat menginput ke Arkasnya gitu. Nah, kalau mau menggunakan yang ini silahkan sudah disediakan. Ini sangat sederhana sekali nih. Gitu kan? Apa kegiatannya, kemudian apa saja barang-barangnya, keperluannya sehingga nanti saat input ke Arkas itu menjadi lebih mudah. Gitu. Baik. Cukup kan? Atau masih ada? Rekamannya Pak Kapten di-share. Apanya? Yang rekamannya? Rekaman. Nanti yang share. Baik. Demikian mungkin Ibu Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa dan teman-teman guru yang luar biasa. Kita akan cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan secara tatap muka. Amin. Baiknya memang tatap muka. Sama ini selain tatap muka